Dari mana lahirnya dosa? Dari hati yang penuh dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang haram, hal-hal yang gelap, hal-hal yang jahat. Itu sebabnya penting di sini. Jangan toleransikan noda di hati kita. Because what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasai Anda, akan menjajah Anda. Yang kedua, bagaimana menjaga hati tetap suci? Jangan toleransikan noda di hati kita. Jangan toleransikan cacat di dalam hati kita. Karena ini yang membuat hidup kita juga cacat. Dan bukan itu saja, ternyata hal ini yang menghalangi untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dengan Allahmu ialah kejahatanmu, segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia bersembunyi, menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga tidak mendengar, ialah segala dosa-dosamu. Dari mana lahirnya dosa? Dari hati yang penuh dengan hal-hal yang najis, hal-hal yang haram, hal-hal yang gelap, hal-hal yang jahat. Itu sebabnya penting di sini. Jangan toleransikan noda di hati kita. Because what you tolerate will dominate you. Apa yang Anda toleransikan akan menguasai Anda, akan menjajah Anda. Orang terikat dengan rokok bukan karena orang itu lahir suka merokok. Nggak pernah ada orang lahir langsung suka merokok. Lalu kenapa orang itu terikat dengan rokok? Karena mulai mengkonsumsi, mentoleransikan 1, 2, 3, 4 batang akhirnya terikat. Orang terikat dengan obat-obatan bukan karena orang itu lahir suka ngobat. Gak ada di rumah sakit bersalin manapun baby lahir suka ngobat. Lalu kenapa orang itu terikat? Karena mentoleransikan 1, 2, 3, 4 pil akhirnya terikat. Lalu kenapa orang itu terikat dengan pornografi? Bukan karena orang itu lahir suka nonton pornografi. Tapi karena mulai mentoleransikan gambar-gambar yang cabul, yang negatif. Akhirnya orang itu terikat. Dan ketika terikat susah dilepaskan. Jatuh bangun terus. Hidup seperti dalam lingkaran dosa. Sulit untuk kita bisa mengalami Tuhan. Sulit untuk tangan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sulit untuk doa-doa kita didengar Tuhan. Sulit untuk apa yang kita kerjakan di bumi ini disertai Tuhan. Kenapa langit berubah tembaga, tanah berubah jadi besi? Karena masih adanya noda di hati kita. Masih adanya dosa dan kejahatan yang kita lakukan. Makanya langit berubah tembaga, apa yang kita doakan tidak pernah turun terjadi. Apa yang kita kerjakan, tanah berubah jadi besi, tidak pernah menghasilkan sesuatu. Wah, kalau kita perhatikan seperti Adam, dia sudah diberitahu untuk jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Ketika digoda oleh iblis, dan kemudian dalam hatinya ada sepertinya buah-buah itu adalah menarik dalam pandangannya. Dan kemudian dia buahi oleh perbuatan. Dia harusnya jangan mentoleransikan, harusnya dia menjauh, harusnya dia bisa menjaga hatinya supaya jangan dibuahkan oleh perbuatan. Dia lakukan, makanya dia jatuh dalam dosa. Dan ketika dia jatuh dalam dosa, yang tadinya hidupnya gak pernah sakit, jadi mengalami sakit. Yang tadi hidupnya gak pernah mengalami kekurangan, jadi mengalami kekurangan. Berikutnya, Lucifer waktu ada di surga, bayangkan di surga, kok masih ada niat hati. Aku ingin menyamai yang maha tinggi. Aku ingin berkuasa. Aku ingin disembah. Ada dalam hatinya untuk melebihi Tuhan. Untuk menjadi seperti Tuhan. Padahal malaikat adalah makhluk yang diciptakan lebih rendah dari manusia. Malaikat didesain untuk melayani Tuhan dan manusia. Dia ingin seperti Tuhan. Dan dia buahi perbuatannya, akhirnya dia dibuang dari surga. Dari malaikat jahat. Berikutnya, Simpson sudah diberitahu jangan bergaul dengan perempuan Filistin. Sudah diberitahu sama orang tuanya, sama firman Tuhan. Ingat bahwa sebelum orang itu jatuh dalam dosa, selalu Tuhan bicara terlebih dahulu. Tuhan cegah lewat pikiran kita, Tuhan cegah lewat hati kita adanya ketidakdamaian. Bahkan mungkin Tuhan cegah lewat keadaan di mana pintu-pintu ditutup. Tapi sudah terus merancangkannya supaya dosa itu kita lakukan. Supaya kita dosa itu kita bisa nikmati. Makanya no wonder seorang yang kuat seperti Simpson, dia bisa jatuh dalam dosa. Orang yang terkuat jadi orang yang paling lemah. Raja Salomo sudah diberitahu,
seorang raja yang penuh hikmat, seorang raja yang kaya raya, jangan punya banyak istri. Dia kemudian hatinya gak dijaga. Dia kemudian dia rancang, dia ambil terus wanita-wanita dan istri-istri dari berbagai-bagai negara. Inilah yang menyeret akhirnya pada penyembah berhala. Gak menyangka seorang yang penuh hikmat, seorang kaya raya, dia jatuh dalam dosa, mengakhiri hidupnya meninggalkan Tuhan. Daud juga sudah diberitahu, cukupkan dengan istri yang ada. Dan kemudian dia membuahi perbuatannya dan akhirnya jatuh dalam dosa. Semua perbuatan dosa itu sebetulnya sudah ada terlebih dahulu, sudah dirancang terlebih dahulu dalam pikiran dan hati kita. Kita bisa cegah sebelum kita melakukannya dengan menjaga hati dan menjaga pikiran kita. Beda dengan Yesus. Yesus itu betul-betul ketika dicobai, tapi dia lawan dengan apa? Tunduk pada firman. Mengatakan firman. Ada tertulis bahwa manusia tidak hidup oleh roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar mulut Allah. Ada tertulis, jangan cobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allahmu saja kau harus menyembah. Ini yang buat Yesus ketika dicobai, dia bisa langsung segera mematahkan godaan-godaan yang muncul di dalam hati dan pikirannya sehingga akhirnya berkemenangan. Firman Tuhan dalam Mazmur 19 ayat 9, dengan apakah orang muda mempertahankan kelakuan yang bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Berarti hidup kita bisa suci, hati kita bisa bersih, asalkan kita menjaga dengan firman. Bagaimana untuk membuat gelas yang kotor ini jadi bersih? Sederhana, isilah air yang bersih. Tuangkanlah isi air yang bersih, maka kotoran dalam air itu akan segera tumpah keluar, dan yang tersisa adalah air yang bersih. Sama, bagaimana cara membuat pikiran kita yang kotor, hati kita yang kotor jadi bersih? Isi selalu dengan firman, input selalu dengan firman-firman Tuhan. Dengarkan selalu, lihat selalu hal-hal yang benar, hal-hal positif. Your input determine your output. Kalau inputmu yang kau dengar adalah yang membuat kau takut, membuat engkau jadi depresi, membuat engkau jadi patah semangat, membuat engkau jadi nggak lagi optimis, berarti udah ada kekotoran dalam hati kita. Yang kita perlu isi input dengan hal-hal yang benar. Merenung firman, melakukan firman, mempelajari firman, mendengar firman, menantikan dalam hadirat Tuhan, melakukannya, maka secara otomatis pasti hatimu dan pikiranmu bersih. Nggak usah kita tengking-tengking.